Shalom, selamat petang kepada saudara dan saudari yang dikasih Tuhan di dalam Kristus. Bersama dengan saya pada petang ini di dalam renungan petang, yang mana tajuk yang saya akan bawakan pada petang ini adalah Tuhan yang memampukan kita. Sebelum kita memulai renungan kita pada petang ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertaka di dalam kerajaan surga, terima kasih di atas kebaikan-Mu Tuhan. Pada petang ini kami ingin memohon kasih-Mu, Roh Kudus-Mu, pimpinan-Mu menyertai kami di dalam sepanjang renungan kami pada petang ini. Terima kasih karena Engkau akan terus bersama dengan kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Keluaran 3 ayat 11 mengatakan, "Tetapi Musa berkata kepada Allah, 'Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir.'" Musa adalah manusia biasa seperti kita, mempunyai keterbatasan dan ketidakmampuan. Perkara ini terlihat di dalam reaksi Musa apabila ia dipilih Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Saat dipanggil Tuhan, awalnya Musa tidak bersemangat maupun mengiyakan karena dia tahu siapa dirinya dan latar belakangnya. Di dalam ayat 1 mengatakan, "Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian." Di sini memberitahu bahwa selama bertahun-tahun Musa menghabiskan waktu di padang belantara bersama domba-domba mertuanya. Dikatakan di dalam Alkitab, Musa menghabiskan masa selama 40 tahun di dalam mengembalakan kambing domba mertuanya. Nah, alasan Musa sempat menolak panggilan Tuhan adalah ada dua. Yang pertama, Musa merasa kurang mampu. Jadi adalah hal yang paling masuk akal bila Musa menyatakan ketidakmampuannya. Apalagi secara biologi, fisikal dia juga kurang mendorong karena umurnya sudah mencapai 80 tahun pada itu. Dan Tuhan telah memanggil dia, dan apabila dia sudah merasa tua, dia merasa dia rapuh dan tidak berdaya. Jadi penyataan yang Musa sampaikan itu adalah satu ungkapan yang logik dari sudut pandang manusia. Namun Tuhan menjawab. Dia mengatakan di dalam ayat 12, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau." Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan jaminan penyertaan kepada Musa dan berkarya melalui hidup Musa. Alasan yang kedua adalah Musa merasa dia kurang credibility. Selain kurang mampu, Musa juga merasa bahwa pilihan Tuhan terhadap dirinya itu salah. Karena dia sama sekali tidak mempunyai kriteria sebagai pemimpin. Apabila dia sudah lama meninggalkan kehidupannya yang lama seperti yang mana dia hidup di Mesir dahulu, dia merasakan dia bukan lagi pemimpin, dia tidak mempunyai apa-apa seperti yang dahulu. Dan Musa apabila dia melihat ini, dia bertanya apa yang harus dia katakan apabila dia bertemu dengan umatnya nanti. Di dalam ayat 13 mengatakan seperti ini, "Apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Inilah yang dikatakan oleh Musa pada Tuhan. Itulah alasan dia. Jadi
apabila kita renung-renungkan di sini, bukankah kita sering berkata seperti Musa? Terkadang kita mempunyai berbagai dalih dan alasan yang kita kemukakan untuk menolak panggilan Tuhan dalam hidup kita karena merasa tidak mampu, tidak mempunyai bakat, mempunyai banyak kesibukan dan sebagainya. Jadi adalah manusiawi bagi Musa menjadi gentar karena dari seorang gembala domba dipanggil untuk menjadi pemimpin suatu bangsa yang besar. Itu bukanlah perkara yang mudah. Sudah pasti bagi kita sendiri pun apabila kita dipanggil untuk memimpin satu community yang besar, apabila kita dipanggil untuk melayani satu community yang besar, sudah pasti kita terpikir itu adalah satu tugas yang sangat besar dengan sangat susah bagi kita. Tetapi apabila manusia percaya bahwa dia akan melakukan itu bukan dengan kekuatannya tetapi dengan pertolongan Tuhan, di sana Tuhan menjamin bahwa dia akan memampukan orang yang dia pilih. Sudah pasti di dalam kehidupan kita banyak perkara yang kita tidak mampu. Namun jangan putus asa. Tuhan memampukan kita untuk melakukan lebih banyak lagi rencana yang Dia ingin selesaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena janji-Mu. Terima kasih atas teladan melalui kisah Musa, yang mana walaupun banyak keterbatasan, tetapi Engkau akan memampukan kami di dalam melakukan kehendak-kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.